Selamat siang Dewan Juri untuk Hormat serta rekan-rekan dari tim Afirmasi. Sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, sejak awal kami menolak dengan tegas mosi perdebatan hari ini. Tim pro dari tadi membawa narasi yang terdengar sangat indah. Mereka menggunakan istilah-istilah menarik seperti demokratisasi, kemandirian, hingga generasi tahan banting. Namun ini adalah sebuah ilusi yang berbahaya. Pidato mereka tidak membawa solusi bagi dunia pendidikan, melainkan bentuk lepas tangan dari tanggung jawab negara yang memindahkan beban biaya ke pundak mahasiswa melalui jalur utang. Mari kita bahas. Poin pertama pembicara pro mengenai kondisi Indonesia sebagai negara berkembang. Mereka menyatakan bahwa karena dana pajak kita terbatas dan harus dibagi untuk sektor militer, kesehatan, atau budaya, maka dana untuk kuliah itu menjadi kurang. Solusi yang mereka tawarkan adalah mahasiswa harus berhutang. Ini adalah logika yang terbalik. Pendidikan bukanlah beban pengeluaran yang harus mengalah demi militer, melainkan investasi utama sebuah negara jika ingin maju. Masalah di Indonesia bukan karena kita tidak memiliki uang, melainkan karena alokasi dan tata kelola anggaran di dalam yang belum beres dan salah sasaran. Jika tata kelola yang bermasalah, maka sistem birokrasinya yang harus diperbaiki, bukan malah melemparkan beban tersebut kepada mahasiswa. Sangat tidak adil jika mahasiswa harus membayar bunga utang ke bank hanya karena pemerintah belum becus mengelola uang pajak. Tim pro juga berusaha mematikan opsi beasiswa. Katanya, beasiswa saat ini gagal mendeteksi orang miskin, kuotanya sedikit dan terlalu elitis karena hanya diperuntukkan bagi anak yang pintar menulis esai atau jago wawancara. Mari kita gunakan logika sederhana. Jika pemerintah saja dinilai gagal membuat sistem administrasi untuk membagikan beasiswa gratis, bagaimana mungkin bank bisa sukses mengelola utang yang sistemnya jauh lebih rumit? Bank adalah lembaga komersial yang mencari keuntungan, bukan lembaga sosial. Mereka akan meminta gaji waktu yang formal, jaminan aset, dan rekam jejak kredit yang bersih. Anak-anak dari keluarga miskin yang waktunya bekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, atau pengemudi ojek daring justru akan langsung ditolak di tahap awal oleh sistem perbankan. Tim pro mengkritik beasiswa karena menyeleksi orang berdasarkan prestasi, tetapi solusi alternatif yang mereka tawarkan malah menyeleksi orang berdasarkan kekayaan orang tua dan kekayaan finansial. Ini justru jauh lebih diskriminatif. Jika beasiswa saat ini dinilai terlalu kaku, maka syarat beasiswa yang harus dipermudah untuk orang miskin bukan malah menyuruh mereka meminjam uang ke bank. Sekarang mari kita bedah mekanisme yang diperdebatkan lawan. Sistem cicilan bertahap, pemotongan gaji otomatis setelah lulus, dan perputaran uang di bank agar dananya tetap cair. Tim pro menyatakan bahwa perputaran uang ini bagus untuk menjaga kualitas kampus. Padahal fakta ekonominya, begitu kampus atau mahasiswa memiliki akses mudah ke bank, kampus justru akan terus menaikkan biaya kuliah secara ugal-ugalan. Sebab mereka tahu bank pasti akan mencairkan dananya. Lalu, mengenai sistem pemotongan gaji otomatis setelah lulus, ini adalah bentuk pemiskinan struktural bagi pekerja baru. Gaji pekerja baru di Indonesia rata-rata sudah kecil, bahkan di bawah UMR. Jika gaji yang sudah pas-pasan tersebut harus langsung dipotong otomatis untuk membayar utangnya di masa lalu, kapan anak muda kita bisa mandiri? Mereka terpaksa bekerja bukan untuk membangun masa depan atau membantu ekonomi orang tuanya, melainkan hanya untuk menjadi robot yang menyetor uang ke bank. Belum lagi jika terjadi krisis lapangan kerja karena banyak lulusan yang menganggur. Begitu mereka gagal bayar, seluruh sistem yang dibanggakan tim pro akan macet total dan runtuh secara sistematik. Dewan Juri yang terhormat, ada satu dampak struktural yang dilewatkan oleh tim afirmasi. Ketika akses utang dibuka secara massal, jumlah orang yang memegang gelar sarjana akan meledak tanpa dibarengi dengan perluasan lapangan kerja. Akibatnya terjadi inflasi akademik. Gelar sarjana yang dulunya bernilai tinggi akan mengalami penurunan nilai di pasar kerja. Untuk melamar pekerjaan yang sederhana pun, perusahaan akan menaikkan standar akreditasi dan kualifikasi menjadi lebih tinggi. Mahasiswa dipaksa mengambil utang lebih banyak lagi untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke S2 agar mereka bisa bersaing. Bayangkan risikonya, mahasiswa menimbun utang yang semakin besar untuk gelar yang nilainya semakin turun di mata industri. Mekanisme ini tidak menyelesaikan pengangguran terdidik, melainkan melipat gandakan beban finansial di pundak generasi muda. Argumentasi yang paling tidak masuk akal dari tim pro adalah mengenai pengembangan psikologis. Mereka menyatakan bahwa tekanan utang itu bagus karena membuat mahasiswa menjadi lebih visioner, pandai membuat rencana hidup, dan memiliki mental tahan banting untuk menghadapi dunia kerja yang ambisius. Katanya ini sah-sah saja karena mahasiswa sudah setuju dan menandatangani kontrak dari awal. Dewan Juri belajar di bawah teror ketagihan tidak akan melahirkan inovasi. Utang justru membunuh idealisme anak muda. Lulusan student loan akan menjadi orang yang ketakutan. Mereka tidak akan berani mengambil risiko untuk mendirikan usaha baru, menjadi peneliti sains, atau menjadi guru honorer di pedalaman. Karena mereka terdesak harus membayar cicilan bulan depan. Mereka akan mengambil pekerjaan apa saja yang penting cepat menghasilkan uang untuk membayar utang tersebut.
Itu bukan tahan banting, melainkan keputusasaan finansial terkait alasan setuju yang kepepet ingin kuliah tidak memiliki posisi tawar yang adil. Mereka menandatangani kontrak tersebut karena terpaksa dan tidak memiliki pilihan lain demi masa depan mereka. Memanfaatkan keputusasaan ekonomi orang lain untuk mengikat mereka dalam utang jangka panjang berwajah bunga adalah bentuk eksploitasi, bukan kesepakatan yang sehat. Poin terakhir, skema ini akan mematikan kebebasan akademik ketika pendanaan kampus bergantung pada kelancaran mahasiswa membayar utang. Kampus hanya akan memprioritaskan jurusan praktis yang cepat menghasilkan uang. Jurusan seperti ilmu murni, filsafat, sejarah, dan kebudayaan secara perlahan akan dihapus karena dinilai tidak menguntungkan secara bisnis. Kampus berubah menjadi pabrik pencetak tenaga kerja, tidak lagi wadah pencarian kebenaran ilmiah. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi alat bagi anak miskin untuk mengangkat derajat keluarganya. Namun, di bawah pidato tim pro, kuliah malah diubah menjadi produk bank yang merantai kaki mereka bahkan sebelum mereka memulai bekerja. Solusi yang tepat untuk Indonesia adalah memperbaiki sistem beasiswa yang ada, memperbanyak kuota bantuan murni yang gratis, dan mengoptimalkan dana abadi pendidikan, bukan malah menyuburkan bisnis utang. Seluruh argumen dari tim masing-masing sudah runtuh dari awal hingga akhir. Mosi ini harus ditolak. Terima kasih.